Hai sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Kamis 15 Juli 2021. Bersama saya Dea Davina di Top 3 News Kompas TV. Berita yang pertama sahabat Kompas TV, seorang anggota Satpol PP menganiaya pemilik kafe saat penertiban PPKM Mikro. Peristiwa ini terjadi saat petugas sedang memberikan imbauan soal PPKM Mikro. Namun ada salah seorang anggota Satpol PP yang masuk dan malah memarahi dan memukul pemilik kafe. Dalam video yang direkam pemilik sebuah kafe di Jalan Poros Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, tampak seorang anggota Satpol PP memarahi dan kemudian memukuli pemilik kafe dan istrinya. Selang beberapa lama kemudian, seorang anggota Satpol PP kembali masuk dan penganiayaan pun terjadi. Kasatpol PP Kabupaten Goa membenarkan kejadian ini. Pemeriksaan anggotanya yang melakukan penganiayaan telah dilakukan. Selama pemeriksaan, pelaku sementara waktu akan dinonaktifkan dari jabatannya. Kita menunggu lebih lanjut karena tadi malam si korban sudah melapor. Ya, jadi hari ini setelah konferensi pers, kami akan undang si oknum ini. Kemudian saya segera memanggil penyidik untuk memeriksa ini. Karena kami juga punya penyidik. Untuk hasil penyidikan sementara Pak, seperti apa? Ini kan baru kirka, berdasarkan dengan video yang ada, bahwa ada terjadi penganiayaan terhadap pasangan suami istri, seperti itu. Tapi kalau yang melihat di video bagaimana Pak, kalau tanggapannya? Ya ini kan semua biar anak-anak tahu bahwa ini terjadi pemukulan, kan? Tapi nanti kita lihat, kita lihat seperti apa. Pak, ada pemeriksaan ini Pak? Ya. Kenapa? Sudah diperiksa ini Pak? Ya. Baru korban, belum kan korbannya sudah melapor ke Polres. Sisa kita Satpol PP Pak, apakah ada pemeriksaan? Saya mau periksa ini. Saya dengan penyidik. Si korban karena saya juga belum ketemu. Untuk sementara kan tentu ada sebuah, kalau kami itu pelanggaran etika ya. Sehingga kami dulu untuk sementara ini kan kami periksa dulu dalami seperti apa. Jadi kami bersama dengan tim penyidik untuk memeriksa yang bersangkutan ini. Di samping secara hukum. Pak, paling terberat ada sanksi pencopotan jabatan tidak? Nanti kita lihat seperti apa yang menentukan kan saya kan. Berapa lama prosesnya itu Pak? Secepatnya mungkin ada informasi. Pak, sementara ini Pak dinonaktifkan dari jabatan atau bagaimana Pak? Kalau jabatan kan belum. Belum ya. Tadi jabatannya apa tadi Pak? Sekretaris. Ya. Berarti untuk sementara dinonaktifkan jadi sekretaris. Kami sementara kayaknya baru. Kami kabari. Selanjutnya sahabat Kompas TV, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo divonis 5 tahun penjara karena terbukti bersalah atas kasus suap benih lobster. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis hukuman pidana 5 tahun penjara serta denda sebesar 400 juta rupiah karena Edi Prabowo dinilai terbukti menerima suap senilai 25,7 miliar rupiah terkait izin ekspor benih lobster. Selain menjatuhkan hukuman pidana, hakim juga mencabut hak politik Edi Prabowo untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun. Pidana yang dijatuhkan Edi Prabowo terhitung lebih ringan sedikit dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebab dalam tuntutan, jaksa meminta hak politik Edi dicabut selama 4 tahun. 1. Menyatakan terdakwa Edi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 400 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 9.447.447.219 rupiah dan uang sejumlah $77.000
dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa, menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Yang terakhir, sahabat Kompas TV, Presiden Joko Widodo hari ini meluncurkan 300.000 paket obat gratis untuk warga yang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Program obat isoman gratis ini diberikan pada warga untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19 yang dimulai untuk wilayah Jawa dan Bali. Ada 3 paket obat yang diberikan kepada warga yang menjalankan isolasi mandiri sesuai dengan kondisi dan gejala yang dialami. Selain bantuan obat gratis, pemerintah juga mulai hari ini memberikan bantuan pokok sembako dan bansos tunai. Untuk tahap sekarang ini, yang akan dibagikan adalah 300.000 paket untuk yang melakukan isolasi mandiri di Pulau Jawa dan Bali. Ketiga paket obat isolasi mandiri ini tidak diperjualbelikan. Pasokannya disiapkan oleh Menteri BUMN yang diproduksi oleh BUMN Farmasi dan kemudian pendistribusiannya ini nanti akan dikoordinasikan oleh Panglima TNI. Saya minta agar dilakukan pengawasan yang ketat di lapangan agar program ini betul-betul bisa maksimal mengurangi risiko karena COVID dan membantu pengobatan warga yang menderita COVID-19. Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Sekarang saatnya saya, Dea Davina, pamit undur diri. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya.